Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat yang beriman, mari kita lanjutkan tema kita berkaitan dengan ikuti petunjuknya dan kenali keajaibannya di bagian kedua, yang tema ini merupakan lanjutan dari saatnya kita meningkatkan interaksi dengan sumber dari segala sumber petunjuk hidup. Yang tentu yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'anul Karim, petunjuk bagi mereka orang-orang yang ingin meraih sukses tanpa batas. Karena suksesnya tanpa batas, petunjuknya pun harus petunjuk tanpa batas. Pertama, petunjuk ini merupakan petunjuk kita hidup di dunia sampai petunjuk kita ke akhirat. Yang kedua, di posisi manapun, mau kita dalam kondisi kaya raya, dalam kondisi miskin, dalam kondisi tidak ada ilmu, dalam kondisi banyak ilmu, tetap ini merupakan satu petunjuk yang tanpa batas, yaitu Al-Qur'anul Karim, kitab petunjuk bagi kita semua. Nah, saya ingin mengulang sejenak sebelum kita lanjutkan. Mari lihat di layar bahwasanya fungsi Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ada dua. Kemarin sudah kita bicarakan. Yang pertama, fungsi Quran itu membenarkan bahwa Nabi Muhammad SAW seorang utusan Allah. Dia hanya menerima wahyu, bukan yang membuat-buat Al-Quran. Dengan cara bagaimana? Membenarkan bahwa Nabi Muhammad SAW hanya seorang utusan, bukan yang membuat-buat Al-Quran. Kemarin kita sudah bicarakan dengan cara menantang kepada siapapun yang masih ragu, masih menganggap bahwa Quran buatan Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Dengan cara menantang kepada siapapun mereka yang ragu untuk membuat tantangan pertama, satu Al-Quran, yaitu 114 surat. Ternyata tidak ada yang bisa. Tantangan itu dituangkan di surat At-Tur, surat ke-52, ayat 33 sampai 34. Kemarin sudah. Karena nggak ada yang bisa membuat 114 surat, maka tantangan turun menjadi suruh membuat siapapun yang ragu, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad yang buat Al-Quran, untuk membuat 10 surat. Tertuang di surat Hud, surat ke-11, ayat 13. Karena nggak ada yang bisa membuat 10 surat, maka tantangan turun untuk membuat satu surat saja. Tantangan itu tertuang di surat Yunus, surat ke-10, ayat 38. Ditantang siapapun yang bisa membuat satu surat saja dari Al-Quran yang sama dengan Al-Quran. Ternyata tidak ada yang bisa. Karena tidak ada yang bisa, turun ke tantangan keempat, yaitu untuk membuat satu mirip. Ada di surat Al-Baqarah ayat 23. Nah, kemudian karena nggak ada yang bisa juga sampai sekarang, sampai kiamat insya Allah pasti ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai hari kiamat tidak ada satupun yang bisa membuat, walaupun jin dan manusia berkumpul menjadi satu. Walaupun profesor jin dan profesor manusia berkumpul jadi satu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Dituangkan dalam tantangan pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Isra, surat 17 ayat 88. Itu fungsi yang pertama. Quran turun membenarkan bahwa Nabi Muhammad SAW hanya seorang utusan. Nah, fungsi utamanya Quran adalah sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk manusia, baik hidup di dunia sampai di akhirat. Nah, karena petunjuk ini sifatnya tanpa batas, maka yang tentu yang membuat petunjuk ini yang maha luar biasa, yang maha tanpa batas. Artinya hanya yang maha sempurnalah yang bisa membuat petunjuk itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 dikatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak bisa di layar
Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai apa? Petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, karena Nabi Muhammad SAW akan menerima petunjuk dari Allah, Al-Quran turun diberikan kepada seorang utusan, Al-Quran sebagai petunjuk diberikan kepada seorang utusan, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebagai manusia yang menerima amanah dari Allah, menerima petunjuk untuk kemudian disampaikan kepada seluruh manusia, maka Nabi Muhammad diberi kelebihan atau disebut mukjizat. Nah, karena Nabi Muhammad Nabi terakhir, maka mukjizatnya pun harus bisa dilihat oleh umat yang terakhir. Dan menariknya, Quran adalah mukjizat yang bisa dilihat oleh umat yang terakhir sampai hari kiamat. Nah, Quran sebagai mukjizat memiliki 3 aspek. Yang pertama, aspek keindahan dan ketelitiannya. Kemarin sudah dibahas. Yang kedua, aspek informasi gaibnya. Dan yang ketiga, aspek ilmiahnya. Hari ini kita akan coba untuk mengurai satu persatu. Yang pertama adalah Quran sebagai mukjizat ditinjau dari aspek informasi gaibnya seperti apa. Mari kita lihat. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 92, Bapak bisa, rekan-rekan sekalian bisa lihat di layar. Allah berfirman, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Di kisah Firaun ini Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita di surat Yunus surat ke-10 ayat 92 bahwa ada jasad Firaun yang ketika meninggal jasadnya diawetkan. Nah, tentu kita bertanya, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ini, tentu belum ada seorang pun yang bisa melihat jasad Firaun. Dan menariknya, ada yang menarik dari jasad Firaun tadi, di mana Firaun yang mengaku raja, mengaku Tuhan, di ujung hidupnya dia bertaubat ketika menjelang tenggelamnya. Tapi sayang, taubatnya terlambat. Seperti dalam surah Yunus ayat ke-90, di sana dikatakan, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Coba lihat terjemahannya. Kalau dari atasnya bisa dibaca, Bapak sahabat sekalian bisa lihat di layar. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Lihat, Fir'aun yang aku Tuhan di ujung hidupnya bersahadat. Dia mengakui Allah Subhanahu wa taala dan dia bertawakal. Tapi sayang, taubatnya terlambat karena taubat akan diterima sebelum 2 keadaan. Yang pertama, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat. Dan bagi Fir'aun, taubatnya sudah terlambat karena dia terlambat ketika menjelang tenggelam. Kemudian Allah berfirman, apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu. Dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kebesaran, lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Lihat di sini. Nah, kemudian kita bertanya sekarang. Fir'aun dalam kisahnya dalam surat tadi mengejar Nabi Musa hendak dibunuh. Diceritakan dalam surat Yunus tadi pada ayat 92,
bahwa badan Fir'aun tersebut akan diselamatkan Allah untuk menjadi pelajaran generasi berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan atau sejaman dengan siapa Nabi Fir'aun hidup? Jawabannya sejaman dengan Nabi Musa. Kapan Nabi Musa hidup? Kurang lebih 1200 tahun sebelum Masehi. Nah, yang menjadi menarik adalah apakah ketika Rasulullah SAW menerima wahyu ini, Rasul sudah jalan-jalan ke Mesir? Insya Allah tidak. Apakah para sahabat juga sudah melihat jasad Fir'aun ke Mesir? Insya Allah tidak. Sampai tabi'in mungkin belum sampai. Belum pernah ngelihat kayak apa jasad Fir'aun. Tapi Rasul, para sahabat, dan kemudian berikutnya tabi'in meyakini betul bahwa ada jasad yang namanya Fir'aun ada dan diawetkan. Belum melihat memang, tapi dengan keimanan mereka meyakini. Dan baru pada tahun 1896 ada seorang ahli purbakala namanya Loret. Dia penasaran dengan ayat tadi, walau alam apakah niatnya benar-benar meneliti atau mencari kelemahan Islam. Awal mulanya yang jelas, Loret kemudian mengadakan penelitian dan menemukan jasad Fir'aun utuh seperti yang diberitakan oleh Al-Quran. Kita lihat sekarang, berita gaib terjadi 1200 tahun sebelum Masehi dan baru ditemukan oleh seorang ahli 1890. Kita genapkan saja, ditemukan tahun 1900. Jadi 1200 sebelum Masehi ditambah dengan 1900, total ada 3100 tahun yang silam berita gaib dan akhirnya benar. Bayangkan saja kalau berita gaib yang disampaikan Allah melalui Al-Quran beberapa tahun yang lalu dan benar, berarti secara logika, secara akal yang sehat bisa diterima kalau begitu. Kalau Al-Quran mengatakan berita gaib yang akan datang, pasti benar. Bahwa orang-orang yang tidak sholat akan dihimpit, dikubur sehingga tulangnya saling bersilang, benar. Bahwa orang-orang yang tidak beriman akan masuk neraka, benar. Bahwa nanti akan terjadi dikumpulkan di padang mahsyar sekian lama, benar. Nah, termasuk apa? Hal-hal yang gaib yang dalam kehidupan kita, bahwa Allah berjanji barang siapa bertakwa akan dikasih jalan keluar. Jalan keluar bagi orang punya masalah belum kelihatan, gaib, yakin benar. Karena Allah tadi membuktikan bahwa hal yang gaib yang lalu pun benar. Demikian pula ketika Allah berjanji bahwasanya barang siapa bertakwa kepada Allah akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hakul yakin benar. Maka bagusin takwa kita. Jadi makna dari mengimani kepada yang gaib dan ternyata dengan kisah Firaun tadi, ini baru salah satu kisah, masih banyak ada kisah tentang bulan terbelah dan sebagainya. Intinya kisah-kisah yang gaib yang lalu benar udah ribuan tahun. Berarti apapun yang disampaikan Allah tentang yang gaib pasti benar adanya. Jadi kita cukup mengimani dan terus menambah iman kita sehingga tambah yakin. Ini tentang aspek yang kedua, bahwa Quran sebagai mujizat. Aspek yang pertama keindahan dan ketelitian sudah, yang kedua tentang informasi gaib juga sudah. Dan apa aspek ketiga? Aspek ketiga, Quran sebagai mujizat punya aspek isyarat ilmiah. Artinya kandungan Quran tidak ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Justru ilmu pengetahuan yang harus nginduk kepada Al-Quran. Contoh, ada beberapa yang saya ambil, katakanlah di sini ada yang menarik-menarik. Yang pertama tentang kulit manusia, yang kedua tentang awan cumulus nimbus, yang ketiga tentang pertemuan dua laut yang kita sering mendengar, coba kita pelajari lagi, dan yang keempat adalah tentang adanya api di dasar laut. Mari kita lihat yang pertama tentang informasi gaib tentang kulit manusia. Coba lihat di layar, adalah Profesor Dr. Tejadat Tejasen, ketua jurusan anatomi di Universitas Chiang Mai, Thailand, masuk Islam pada acara konferensi kesehatan ke-8, yaitu di tahun 1983 bulan November di Riyadh, Saudi Arabia, setelah mengkaji Al-Quran surat An-Nisa ayat 56. Apa sih bunyinya surat An-Nisa ayat 56 sehingga seorang profesor masuk Islam? Di sana katakan, innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naron
kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir pada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kenapa Profesor Tejasen masuk Islam? Beliau kemudian menyampaikan bahwa menurut penelitian yang dia lakukan, keilmuan yang dia tekuni, bahwa kulit manusia, secara awam sajalah kita, ada lapis 3. Kalau lapis pertama terbakar, masih sakit. Lapis kedua terbakar, masih sakit, kata beliau. Tapi kalau lapis ketiga terbakar, sudah terputus saraf, tidak sakit. Bayangkan kalau dalam Al-Quran tidak dikatakan bahwa kalau kulit mereka sudah terbakar, diganti dengan kulit baru. Maka bayangkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman akan mengatakan apa? Nggak apa-apalah saya masuk neraka, toh nanti kalau kulitnya sudah terbakar habis, saya nggak sakit. Allah jawab sebelum orang-orang itu menyampaikan itu dengan apa? Kalau kulit mereka habis, dibikin kulit baru lagi. Berarti apa? Sakit lagi karena ada lapis 1, lapis 2 lagi. Masya Allah. Ini bukti bahwa Quran tidak bertentangan dengan aspek ilmiah. Contoh lagi yang kedua. Mungkin kita pernah mendengar jatuhnya pesawat Airbus, Air Asia. Ya, dengan nomor penerbangan sekian pada tahun 2014 disebabkan oleh awan cumulus nimbus yang tingginya seperti gunung-gunung. Coba Bapak lihat atau rekan-rekan lihat di layar. Yang tingginya seperti gunung-gunung raksasa yang dapat menyebabkan turbulensi dan mesin mati. Di sini katakan, di dalam awan cumulus nimbus terdapat butiran es yang menyebar dan badai petir yang mengkilat. Kalau butiran es itu masuk ke engine, maka dapat menyebabkan mesin mati. Kelihatannya keren ya, seakan-akan cumulus nimbus hal baru gitu. 14 abad yang lalu, Rasulullah SAW, 1400 tahun yang lalu, sudah menjelaskan tanpa dia naik pesawat, tanpa dia punya satelit, tanpa teropong. Bayangkan saja. Ada di mana keterangan itu? Ada di surat An-Nur, surat ke-24 ayat 43. Jadi Rasul sudah menyampaikan ini, firman ini yang artinya, Bapak lihat di layar, teman-teman. Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikan bertindih-tindih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapapun yang dikehendakinya dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilat-kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Artinya apa? Petunjuk ini benar-benar tanpa batas. Jadi kalau ini adalah sebuah mujizat, maka betapa ruginya orang yang tidak pernah meningkatkan interaksi dengan sebuah mujizat. Berinteraksi dengan mujizat sekecil apapun, pasti ada dampaknya buat kita kebaikannya. Dan yang ketiga, pertemuan dua laut, udah sering kita dengar di surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat 19-20, marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahul la yabghiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Di Laut Atlantik antara air yang tawar dengan air lautnya tidak saling melewati. Ini tidak bertentangan. Padahal 14 abad yang lalu Rasul sudah menyampaikan. Kemudian para ahli entah habis berapa miliar dolar untuk mengadakan penelitian ini. Dan yang terakhir, ada api dalam laut. Tentu kita bagi orang awam tidak masuk akal. Bagaimana mungkin api dalam laut sedangkan api kalah sama air? Tapi nyatanya itu Quran 14 abad yang lalu sudah menyampaikan kepada kita semua rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di surat At-Tur surat ke-52 ayat 6 Allah berfirman, wal bahril masjur, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Menarik bukan? Di bulan Ramadan
hendaklah kita meningkatkan interaksi kita dengan sumber dari segala sumber kehidupan. Yang dimaksud sumber kehidupan di sini tidak hanya kehidupan dunia, tidak hanya kehidupan yang terbatas, tapi kehidupan yang tidak terbatas, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Segala sumber kehidupan juga merupakan petunjuk bagi siapapun, di kondisi apapun. Mau dalam keadaan sedih, bahagia, dalam keadaan banyak uang, sedikit uang, dalam keadaan meniti karir atau karir lagi jatuh, petunjuknya untuk bisa selamat, bisa kita meraih sukses tanpa batas adalah petunjuk yang juga petunjuk tanpa batas yang dibuat oleh Allah yang maha sempurna, yaitu Al-Quran. Demikian rekan-rekan, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.